Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus memenuhi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang membuat kita mengerti bagaimana kita mengalami sebuah kegerakan, mengalami kebakaran rohani yang begitu dahsyat, saudara-saudara, dan tidak akan pernah padam. Jadi judul hari ini adalah temukan jalan pergerakan Anda. Sudah benar. Kita akan melihat, ya, temukan jalan pergerakan Anda. Saya sangat diberkati dengan firman-firman Tuhan di Natal yang tahun ini, Bapak Ibu Saudara, baik dari bermacam-macam pembicara dari kita ataupun sharing daripada teman-teman. Jadi saya menemukan nilai pergerakan itu, ya. Salah satunya adalah yang disampaikan dalam firman Tuhan untuk orang Majus yang berkata bahwa kamu harus cari jalan lain. Jalan lain. Nah, jalan lain ini adalah jalan yang rohani. Jalan yang bukan lagi jalan jasmani, jalan yang bukan lagi ada di kebiasaan kita, jalan yang bukan lagi ada di otak kita, jalan yang bukan lagi sering kita lalui, tetapi jalan yang lain, jalan rohani, jalan yang baru, pikiran-pikiran baru. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku adalah jalan pergerakan itu, gitu. Jalan revival itu, jalan kebangunan rohani itu, ya. Kita menjadi orang-orang yang rohani, kita menjadi orang-orang yang bersemangat di dalam Tuhan, kita menjadi orang-orang yang punya nilai-nilai yang berbeda. Nah, saudara-saudara, ini ada satu ayat firman Tuhan, tetapi dari sini kita bisa menemukan bahwa rupanya ayat ini, saudara-saudara, berbicara tentang kegerakan itu, tentang pergerakan itu, tentang manusia rohani yang tidak terpadamkan itu, saudara-saudara. Ya, jadi ini firman Tuhan luar biasa, saudara-saudara. Saya pikir firman Tuhan ini hanya untuk orang-orang yang mau bunuh diri, atau orang-orang yang putus asa, atau orang-orang yang mereka ini, saudara-saudaraku, sudah tidak punya pengharapan lagi. Tetapi berbicara lain kepada saya, saudara-saudara, ya. Yohanes 14 ayat 6, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan betul-betul kunci dari pergerakan itu, kegerakan yang dahsyat itu. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ayat ini, saudara-saudaraku, ini bicara mungkin bagi orang-orang yang putus asa. Ini bicara mungkin bagi orang-orang yang berdosa supaya mengalami kebenaran. Ini bicara-bicara kepada orang-orang yang mau hidupnya itu diakhiri, gitu, atau mengakhiri hidupnya karena supaya beroleh hidup, gitu. Nah, rupanya tidak, Bapak Ibu Saudara. Rupanya tidak hanya itu. Firman Tuhan itu sangat hebat dan dahsyat, saudara-saudara, ya. Jadi di tengah-tengah situasi yang orang berkata, wah ini sulit, wah ini membuat kita ini letih, membuat kita ini tidak tahu prediksi ke depan. Tetapi firman Tuhan itu ya dan amin, saudaraku, ya. Firman Tuhan jelas, firman Tuhan pasti, Bapak Ibu Saudara. Dan sang pemilik dunia ini kali ini, pagi hari ini, memiliki pesan kepada kita, saudara-saudara, ya, supaya kita melalui ke depan ada keyakinan bahwa ada kebenaran, ada kehidupan, saudara-saudaraku. Ya, di situ kita bisa sharingkan kepada banyak teman-teman yang tidak punya jalan lagi, dia tidak punya pengharapan lagi, dia ingin hidupnya wis putus asa dan tidak benar lagi.
saudara-saudara kita bisa bagikan kepada mereka. Nah, ada 4 nilai di ayat ini yang perlu kita perbuat, saudara-saudaraku ya. Ada 4 nilai yang kita bisa dapatkan, saudara, supaya kita mengalami pergerakan setiap hari, supaya kita semangat terus setiap hari, supaya kita terus, saudara-saudaraku, mengalami Tuhan dan kita cerita kepada banyak orang tentang kebaikan-kebaikan Tuhan itu, gitu ya Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita lihat 4 poin itu, saudara-saudara. Yang pertama adalah memperhatikan perkataan Yesus. Alkitab tadi berkata, kata Yesus kepadanya, saudaraku. Jadi setiap hari, setiap waktu, baik kita duduk, baik kita berjalan, baik kita mungkin makan, baik kita mandi, kita memperhatikan perkataan Yesus. Kita merenungkannya, kita memikirkannya, kita memperkatakannya, kita men-sharingkannya. Sebab perkataan Yesus itu Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Awali semua dengan perkataan Yesus, saudara-saudaraku. Perhatikan perkataan Yesus. Dalam situasi sulit, dalam situasi kita sibuk, dalam situasi kita ini, saudaraku, mengalami kesulitan apapun, perkataan Yesus tetap kita harus pikirkan, kita harus perhatikan, kita harus, saudaraku, nyatakan. Jadi yang pertama, saudaraku, untuk kita mengalami pergerakan, perkataan Yesus itu harus kita perhatikan. Yang kedua adalah Alkitab berkata, akulah jalan. Akulah jalan. Yang kedua, Bapak Ibu, dari banyaknya perkataan Yesus, ada spesifik Tuhan berbicara kepada kita. Maka kita harus mencari jalan-jalan hidup hanya dari Yesus. Ada banyak pilihan dalam aktivitas kita sepanjang hari. Ada banyak pilihan, Bapak Ibu Saudara, dari hidup kita untuk kita menyelesaikan segala perkara dalam hidup kita. Saya anjurkan untuk Bapak Ibu Saudara pakai jalan Yesus. 3 orang Majus itu, dia mencari jalan-jalan Tuhan, walaupun dia hanya melihat satu titik, tetapi dia cari, dia besarkan, dia menjadikan itu sebagai sebuah tanda, jadikan itu sebagai sebuah sinyal dalam hidupnya. Sebab firman Tuhan mengatakan, akulah jalan, tidak ada jalan yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang kedua selain pertama tadi memperhatikan perkataan Yesus, yang kedua adalah kita cari jalan-jalan kehidupan itu, yaitu Tuhan dan firman-Nya. Kita pilih Yesus, kita pilih jalan kehidupan itu. Yang ketiga adalah menerima pembenaran pikiran hanya dari Yesus. Tidak ada filosofi, saudaraku, yang seindah firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, poin 3 ini, bagaimana supaya perkataan Yesus menjadi jalan kehidupan bagi kita adalah Yesus membenarkan kita melalui pikiran kita. Kita reduksi firman Tuhan, kita renungkan, kita endapkan, kita pikirkan, kita renungkan, kita semetikan firman Tuhan itu. Sebab itulah kebenaran, dan itu akan menguduskan kita, itu akan menyucikan kita, itu akan membenarkan kita standar dengan Sang Pencipta, saudara-saudara. Jadi menerima pembenaran dari Tuhan Yesus melalui perkataan, melalui jalan yang kita pilih. Saya pilih firman Tuhan aja. Saudara, yang terakhir adalah menjalani kehidupan sesuai dengan perkataan. Pembenaran dari Tuhan Yesus, yaitu melalui doa, Bapak Ibu Saudaraku, melalui doa dan nilai-nilai di atas, saudaraku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada pergerakan tanpa doa, Bapak Ibu Saudaraku. Kunci dari kegerakan itu justru doa.
Tidak ada bikin KKR, Bapak Ibu Saudaraku. KKR itu ya doa itu, gitu. Orang berdoa jadi ngalami KKR. Nah, saudara-saudaraku, mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita mencarinya, Bapak Ibu Saudara. Mari kita memperhatikan perkataan Yesus. Mari kita mencari jalan-jalannya. Mari kita menerima pembenaran pikiran kita, saudaraku. Mari kita melalui doa kita kepada Bapa, kita mengalami revival 4 itu, kita mengalami kegerakan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara semuanya akan mengalami Tuhan dan semua akan diberkati Tuhan. Mari kita berdoa.